Langsung aja ya ke materinya. Untuk hari ini tanggal 15 Januari kita akan membahas beberapa saham pilihan. Yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG. IHSG hari ini koreksi turun ya, turun candlenya merah, ditutup minus 0,24% ke level 7.224. Jadi untuk IHSG masih cenderung bergerak sideways sedikit di atas supportnya. Untuk supportnya masih di 7.200-an sih, semoga aja nggak jebol di bawah ini. Kalau kita perhatikan untuk hari ini tadi untuk IHSG sempat nyentuh area supportnya ini ya, cuman dijaga dari sini ditarik naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini tanggal 15 Januari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk asingnya sendiri. Kalau kita lihat sekilas sih kayak lebih banyak yang masuk ya, cuman yang keluar ada ini cukup banyak di saham ASI, net sell 275M. Kemudian yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada BBCA, Bank BRI, AMMN, Adaro, BBNI, UNTR. Cuman paling banyak Bank BCA ya, net pay 266,4M. Yang paling banyak dijual asing selain ASI ada Bank Mandiri, MDKA, MBMA. Kalau kita lihat untuk hari ini tanggal 15 Januari, indeks Asia sebagian merah sebagian hijau, dan untuk indeks US-nya minggu kemarin ya, berarti itu ditutup ya ini yang hijau tipis, dan yang turun 0,31% itu ada Dow Jones ya. Untuk indeks Eropa ini masih running trade ya, masih merah semua. Untuk IHSG besok sih semoga aja masih bisa bertahan di atas 7.200. Kalau menurut saya sih melihat transaksi hari ini sebagian asing masih masuk, tapi sebagian ada yang keluar cukup banyak. Mungkin bisa jadi masih sideways di atas supportnya ini. Mungkin seperti itu untuk indeks IHSG ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA. Hari ini dibuka hijau dulu tadi di awal market. Open gap atas ya, opennya di 9.750, sempat turun sampai ke level 9.650 untuk harga terendah hari ini, cuman ditarik naik lagi dan ditutup naik tipis 0,26% ke 9.725. Kalau kita cek untuk transaksinya, Bank BCA hari ini tanggal 15 Januari asingnya masuk, masih net buy 266,4M ya, jadi masih terus nambah muatan di saham BBCA. BBCA kalau kita cek lebih detail hari ini tanggal 15 Januari yang ada yang akumulasi ZP versi asing net buy 339,6M ya. Selain ZP, untuk asingnya yang masuk ada RX, kemudian TP. Untuk RX-nya ini net buy 81,5M, TP net P 15,4M. Kemudian yang paling banyak keluar untuk asingnya hari ini di saham Bank BCA, KZ, BK. Cuman ini ya masih ada yang akumulasi cukup banyak. Mudah-mudahan aja harganya dijaga untuk saham Bank BCA. Untuk lokalnya jualan, asingnya ada yang akumulasi, jadi harga sahamnya ditutup surplus. Kalau lihat secara tren ini masih bullish ya, dan untuk target price-nya emang ke area sini dekat-dekat level 10.000. Semoga aja bisa kecapai untuk tahun ini ya. Ya kalau mau entry sih sebenarnya agak nanggung ya, kalau tujuannya untuk invest mending nunggu koreksi aja. Tapi kembali lagi disclaimer sih, mungkin buat teman-teman yang udah floating profit dan mau taking profit ya, target price-nya di sini sih dekat-dekat 9975. Sekiranya berat buat breakout ya, kalau mau diamankan mungkin yang udah floating profit, atau kalau tetap masih mau hold sih selama nggak ada sentimen negatif dan ekonomi global dalam keadaan normal, kemungkinan masih bisa uptrend ya. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA. Tunggu aja nanti laporan kuartal 4-nya gimana. Biasanya sih setelah laporan kuartal 4 rilis itu harganya mungkin bisa jadi koreksi sih, dan koreksinya itu kira-kira mentok sampai ke level berapa. Nah di situ waktunya buat nambah posisi, mungkin seperti itu untuk skenario-nya Bank BCA. Itu untuk saham Bank BCA ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang hari ini ditutup merah minus 0,43% ke level 5.825. Tapi untuk harganya masih dijaga ya di atas 5750. Kalau kita cek untuk transaksinya,
Hari ini aslinya masuk 92,7 M, ini tanggal 15 Januari, net buy 92,7 M di saham Bank BRI. Kalau kita cek lebih detail, hari ini tanggal 15 Januari untuk saham Bank BRI ada ZP. Tadi di saham BBCA ZP juga ya. Ya kan, ZP masuk di saham BBCA dan BBRI. Di BBRI masuk cukup banyak ya, 328 M. Selain ZP ada KZTP yang juga masuk, kemudian sebagian asing juga keluar. Cukup banyak AK, BK, CCDX, cuman secara nilai lebih banyak yang masuk ya untuk aslinya di saham Bank BRI, untuk lokalnya lebih banyak jualan. Harga sahamnya untuk besok sih karena ada yang akumulasi nih ZP ya, mudah-mudahan untuk saham Bank BRI masih dijaga untuk harganya di atas 5.750. Kalau mau entry itu ketika tadi ya sempat koreksi turun dan mendekati area support ini ada yang jaga harga, nah itu kesempatan buat masuk sebenarnya ya. Kalau untuk investasi sih ya disclaimer, untuk trennya masih bullish sih selama nggak jebol aja ini di bawah 5750. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham ASII. Ini yang paling banyak dijual asing malahan ya, padahal harganya udah berada di bawah di area bottomnya. Untuk support kuatnya masih di 5.400 ya. Jadi kalau misal besok masih turun itu mungkin pantau aja ini di area 5.400 ya, sekiranya ada tanda-tanda mau pullback atau enggak sampai ke area support sih. Dekat-dekat area support itu ada tanda-tanda mau mantul naik ya, bisa dipertimbangkan sebenarnya kalau mau entry ya, melihat secara histori udah koreksi cukup dalam dan secara performa di tahun 2023 itu cukup bagus ya. Jadi kemungkinan nanti kalau ada sentimen bagi dividen, kemungkinan dividennya bisa lebih gede lagi dibandingkan yang kemarin dibagikan dan harga sahamnya bisa mulai rebound. Mungkin seperti itu sih untuk beberapa hari ke depan ya skenario-nya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini ASI ini aslinya net sell cukup banyak 275 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, ASI hari ini tanggal 15 yang keluar ZP net sell 101 M. Jadi ZP keluar di saham ASI, masuk di BBCA dan BBRI ya. Selain ZP, coba kita cek untuk hari ini ZP masuknya di saham apa aja. ZP paling banyak masuk di saham BBCA, BBRI, AMMN, SMGR, UNTR ya. Kemudian ZP hari ini jualan di paling banyak di saham ASII. Jadi ZP net sell 101 M, ini ZP versi asing. Kalau tadi ZP secara keseluruhan ya. Selain ZP ada BK, AK, BB, CC, BQ versi asingnya juga keluar. Kemudian yang masuk untuk asingnya kecil untuk nilainya ya, SHGW itu pun di bawah 10 M-an. Jadi hari ini untuk saham ASI didistribusi oleh asing di tampung lokal. Untuk harga sahamnya turun karena secara histori udah berada di area bottom ya. Jadi sebenarnya kalau mau masuk buat investasi bisa dimasukkan ke list dulu, atau buat teman-teman yang mau nyangkut, yang udah nyangkut maksudnya kalau mau average down untuk besok kalau masih di kamera jangan buru-buru sih, tunggu aja ini di area 5450 ke bawah ya. Mungkin kalau sudah di area supportnya ini kalau mau entry, disclaimer sih selama nggak ada sentimen negatif kemungkinan buat mantul naik itu masih sangat mungkin ya. Apalagi ini kita bisa lihat bareng laporan tahunan 2023 ini secara tahunan estimasinya masih bertumbuh, IPS-nya naik. Misal tahun ini 2024 itu DPR-nya masih 11,58% ya, tinggal hitung aja ini. Misal ini kecapek 847, 11%-nya berapa, nah itu yang akan dibagikan untuk dividen per lembar sahamnya ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham ASI. Untuk selanjutnya kita, untuk resistennya masih di 5.750. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Goto yang hari ini naik tipis ya, masih cenderung bergerak sideways. Naik 1% lebih, 1 poin ya. Ke level 92. Untuk target price-nya masih di sini sih. Mungkin kalau mau swing yang udah ambil di area support
taking profitnya dekat-dekat 9697 ya, sekiranya masih berat buat breakout, mending diamankan aja, takutnya koreksi turun lagi dan nguji area supportnya lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya Goto hari ini tanggal 15 Januari untuk asingnya sendiri NetPay 13,5 M, dan untuk nilai transaksinya nggak terlalu rame ya, cenderung sepi di bawah 150 M. Jadi untuk harganya kurang volatile. Untuk Goto hari ini tanggal 15 Januari ya ini ya, yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih. Jadi masih sepi, kemungkinan untuk besok kalau sepi ya harganya nggak terlalu banyak pergerakan ya. Cuman kalaupun naik ya ini resistennya selama misal naik dan berat buat breakout di atas 9796 yang mending diamankan aja yang udah floating profit. Kalau mau entry agak nanggung sebenarnya, udah di tengah-tengah ini udah malah lebih dekat ke resistennya ya. Jadi kalau mau entry buat trading mungkin nunggu lebih volatile lagi ya, nunggu lebih ramai lagi, mungkin seperti itu untuk saham Goto. Oke, itu untuk saham Goto. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham brand yang hari ini turun cukup dalam, dan walaupun ada sedikit, ya nggak sedikit sih, lumayan sih ada perlawanan naik ya. Untuk saham brand misal kita ukur pakai harga ketika waktu itu, dan begini untuk hari ini jebol supportnya ya, jebol harga terendahnya yang kemarin, jadi jebol di bawah 4550 ya, itu area resistennya ya berarti untuk saat ini, karena walaupun ada perlawanan naik cuman gagal mempertahankan breakout di atas 4550. Jadi untuk besok kalau masih berat atau nggak bisa breakout di atas 4550, mending wait and see aja dulu, apalagi ini secara tren koreksinya udah lebih cenderung ke arah bearish ya, dan cukup kuat ini penurunannya untuk beberapa hari terakhir ini. Kalau kita lihat histori sih waktu itu beberapa cenderung sideways ya di area 3700 sampai 4580. Coba kita cek untuk transaksinya, siapa tahu ada yang nampung. Untuk saham brand hari ini tanggal 15 untuk aslinya masuk sih. Masuk brand hari ini tanggal 15 Januari secara keseluruhan sebenarnya ada yang nampung ya, yaitu AK versi asing, jadi ditampung oleh asing, untuk lokalnya jualan. BBNI untuk asingnya yang jualan hari ini ada AG, ACCBK. Jadi sebenarnya turunnya saham brand itu ada yang nampung AK, jadi semoga aja kalau di area-area support ini ada tanda-tanda mau pullback ya. Disclaimer buat teman-teman yang mau entry untuk trading ya, kalau untuk invest ya masih terlalu beresiko sih sebenarnya, apalagi ini harganya udah mengalami kenaikan yang cukup tinggi, dan waktu itu ada gap up yang cukup banyak ya, belum ketutup ini. Udah jauh di atas harga IPO-nya, dan coba kita cek untuk saham brand. Valuasinya juga cukup mahal ya di harga saat ini. Dari dengan PBB 149 kali. ROE-nya emang cukup tinggi 44%, tapi hutangnya juga gede sekali ya. Jadi profitnya itu buat bayar hutang sebagian besar, mungkin seperti itu, karena yang dibagikan ke dividen cuman 29% ya. Sebenarnya sih kalau PBV-nya nggak segede ini cukup apa ya, cukup menarik ya untuk pertumbuhan grow-nya untuk saham brand ini. Soalnya ya ini bagi dividen juga, ROE-nya cukup tinggi. Ya minusnya ya ini sih, PBV-nya terlalu gede dan hutangnya yang cukup gede ya. Untuk brand yang floating di publik 11%, udah nih menaik ya. Kalau nggak salah dulu itu berapa kok lupa. Nggak sampai 11 sih. Jadi yang floating di umum ya di masyarakat itu semakin banyak. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham brand. Untuk supportnya mungkin buat patokan aja ya, misal besok masih turun, walaupun hari ini ada yang nampung, tapi kalau secara technical bearish misal turun ya tunggu aja di area support. Sekiranya di dekat-dekat 3700 itu ada tanda-tanda mau pullback ya,
disclaimer buat teman-teman yang mau scalpingan atau trading ya, untuk resistennya saat ini ada di 4.550. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT hari ini tanggal 15 Januari juga turun, brand turun, BRPT turun. Kalau secara teknikal untuk BRPT itu support kuatnya ada di level 950 ya. Perhatikan saja level 950, misal besok masih dibuka merah. Untuk resistennya saat ini di 1080. Kalau kita cek untuk transaksinya BRPT hari ini tanggal 15 untuk aslinya keluar 20,7 M. BRPT tanggal 15 Januari hari ini secara keseluruhan didistribusi cukup banyak oleh BK versi asing ya. Oh enggak, BK-nya versi lokal sih, didominasi BK versi lokal, net sell 39,2 M. Selain BK ada CC yang jualan 15,6 M. Jadi untuk saham BRPT hari ini ada yang distribusi cukup banyak, yaitu BK versi asing dan didominasi oleh BK lokal. Tapi untuk besok mungkin kalau masih turun, kalau ya transaksi hari ini kayaknya ada kemungkinan merah dulu di awal market, jadi pantau aja ini di area 950-an ya. Kalau ada tanda-tanda mau pullback di area supportnya ini, ya disclaimer buat teman-teman yang mau masuk. Mungkin seperti itu ya untuk saham BRPT. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini naik ya, setelah sekian lama ini mencoba breakout gagal. Hari ini berhasil sih ini ya, berhasil breakout dan ditutup naik 1,21%. Misal besok masih hijau, semoga aja bisa nutup gap dan nguji 2600-an ya. Ini resisten selanjutnya. Kalau kita cek untuk transaksinya, apakah aslinya masih masuk? Di saham Adaro hari ini tanggal 15 Januari, aslinya net B 38,4 M, jadi aslinya masih masuk. Ini kalau kita cek dari awal tahun, untuk aslinya kalau nggak salah lebih banyak yang masuk sih. Dan net B 269 M ya. Kalau kita cek lebih detail hari ini tanggal 15 untuk saham Adaro yang masuk sama yang keluar sebenarnya untuk nilainya nggak beda jauh sih. Cuman yang masuk itu didominasi oleh broker-broker asing BK, AK, DE, GU, ZP, DP versi asing net buy. Untuk lokalnya jualan ya, jadi lokalnya jualan ditampung oleh asing, harga sahamnya naik. Untuk besok, untuk buat patokan supportnya di sini sih 2500, semoga aja masih bisa bertahan di atas itu, dan kalau naik target price-nya ke 2610. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Adaro ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan cek saham SMDR ini yang naik cukup tinggi untuk hari ini, malah berhasil breakout ya. Ini konfirmasi breakout di atas 380. Hari ini opennya pas di area sini. Open di 358, kemudian langsung ngegas naik breakout. Untuk besok kalau masih naik, target price-nya ke 406 ya. Perantau aja area sini 406. Kalau besok masih naik, kalau ya secara historis di sini juga ada gap down ya yang belum ketutup sampai hari ini pun belum ketutup gapnya pas bagi dividen tanggal 10 Juli. Coba kalau kita cek ya untuk transaksinya hari ini untuk saham SMDR tanggal 15, kalau kita cek dari awal bulan net bet. Hari ini aslinya masuk lumayan 11,8 M ya, kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya aslinya masuk 11 M-an di SMDR. Tanggal 15 Januari hari ini secara keseluruhan yang keluar DH, XI, SQ, XL, CCNI ya, yang keluar ke sebagian retail, dan yang masuk asing loh, BK, AK versi asing net buy. BK versi asing net buy 8,3 M. Jadi hari ini didistribusi oleh lokal, ditampung asing, harga sahamnya naik. Kayaknya untuk besok masih bisa naik lagi sih. Kalaupun turun, perhatikan saja level ini 380, selama masih bisa bertahan ya di atas itu, kemungkinan masih bisa naik lagi lebih tinggi. Misal koreksi turun dan di area supportnya ini 380, ada tanda-tanda yang pullback ya, disclaimer buat teman-teman yang mau entry, bagusnya di area supportnya ini ya. Kalau untuk level harga saat ini mungkin seperti itu untuk saham SMDR, dan untuk target price-nya untuk besok misal masih naik di 406, 408. Mungkin seperti itu untuk saham SMDR ya, memiliki disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Cegas. Saham Cegas hari ini ditutup naik tipis. Di awal market open gap bawah ya, opennya di 460, sempat turun dan ditarik naik lagi.
Kalau lihat candlenya sih kayaknya ada kemungkinan naik untuk besok ya. Kalau kita lihat candlenya aja. Coba kalau kita cek untuk transaksinya. Cegas hari ini tanggal 15 Januari secara keseluruhan ada yang akumulasi yaitu PO dan yang jadi market maker utamanya juga PO. Tapi hati-hati, PO kadang bisa langsung taking profit ya. Kalau nggak salah waktu itu yang taking profit juga yang banting juga PO, tapi di harga saat ini PO posisinya masuk 23M dan AVGB-nya di 461, berarti floating profit lumayan banyak ya, 400. Bentar. 461 berarti floating profitnya di sini ya, 460 lah buat patokan ini aja. Misal masih bisa bertahan ya, terlalu beresiko ya kalau langsung nge-HK, tapi kalau selama masih tinggi aja tingkat volatilitasnya buat coba-coba disclaimer sih, tapi tetap hati-hati, apalagi kalau misal besok jebol di bawah 460, nggak ada salahnya buat diantisipasi ya, mungkin seperti itu. Karena hari ini ada yang akumulasi PO, mungkin kalau di awal market PO-nya langsung ngaka ya bisa jadi naik dulu ya, tapi hati-hati kalau PO taking profit seperti kemarin ya bisa langsung ini dibanting turun ya, seperti tanggal 12 Januari kan PO-nya distribusi besar-besaran, jadi ya rawan sih sebenarnya. Mungkin seperti itu untuk saham Cegas. Untuk skenario-nya bisa jadi di awal market naik dulu kalau PO-nya langsung nge-HK ya, tapi kalau PO-nya taking profit ya hati-hati ya, kalau turun mungkin seperti itu. Oke, itu untuk saham Cegas. Selanjutnya kita akan cek saham NICE. Untuk saham yang baru IPO hari ini, untuk saham NICE juga naik 2,68% ya, walaupun sempat turun dulu tadi. Kalau kita cek lebih detail untuk saham NICE hari ini tanggal 15 Januari malah didistribusi sini, hati-hati. Untuk besok market-marketnya YP-nya net sell kayaknya ini ya. Kalau nggak turun mungkin mas sideways sih. Kalau mau entry agak beresiko untuk saham NICE. Kalau apalagi kalau apa ya, ini market cap ya ini nilai transaksinya juga nggak gede-gede banget ya untuk saham NICE. Ya kalau masih rame disclaimer buat trading, tapi kalau mau cari aman ya wait and see aja untuk besok. Mungkin seperti itu untuk saham NICE. Selanjutnya kita akan cek saham ini ya, ACRO yang turun lumayan dalam untuk hari ini 8% lebih. Candlenya merah. Sempat naik tadi cuman langsung dibanding turun. Kalau kita cek untuk transaksinya apakah ada yang nampung untuk saham ACRO hari ini tanggal 15. Hitungannya ada yang akumulasi sini ya, itu AI ada yang nampung sih. Untuk besok mungkin market makernya YP masih netback 600-an juta dan AVGB-nya di 124 floating loss ya. Ya kalau mau entry buat scalpingan selama masih liquid sih disclaimer, cuman hati-hati aja ya untuk saham ACRO ini. Mungkin seperti itu. Dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.